Mulai nih? Iya, Iya, mulai. kasih mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Konstruksi Beton 2 yang yaitu pengaruh eksentrisitas kolom. Adapun nama-nama kelompok yaitu Abdul Multasam Syahid, saya sendiri, Belinda Desa Natalia, Muhammad Namrullah, Putri Purnamasari, Aswar Akbar Sadi, Anastasia Monika, Ansar, Nurul Maghfirasyam, Refadli, Muhammad Umar Fajrin. Baik, saya persilahkan kepada Belinda Desa Natalia untuk membacakan materi. Yang pertama itu definisi kolom. Elemen struktural. Kolom adalah elemen vertikal yang berfungsi untuk menopang beban dari atap, lantai, dan dinding bangunan. Beban ini kemudian diteruskan ke pondasi. Kolom merupakan elemen penting dalam konstruksi bangunan. Yang kedua, beban tegak. Kolom dirancang untuk menahan beban tegak, baik dari beban mati atau berat bangunan maupun beban hidup atau berat orang, perabotan, dan benda lainnya. Beban tegak diteruskan ke tanah melalui fondasi. Konsep eksentritas pada kolom. Yang pertama, beban tak tengah. Eksentritas pada kolom terjadi saat beban tidak diterapkan di pusat sumbu kolom. Beban tidak tepat di tengah kolom sehingga menciptakan momen lentur tambahan. Yang kedua, momen lentur. Momen lentur ini menyebabkan kolom menekuk atau melengkung, sehingga meningkatkan tegangan pada bagian kolom yang terkena momen. Ini berbeda dengan beban aksial murni. Yang ketiga, tegangan tambahan. Eksentritas menyebabkan tegangan tambahan pada kolom, terutama pada sisi yang lebih jauh dari titik penerapan beban. Tegangan ini harus diperhitungkan dalam perhitungan struktural. Penyebab terjadinya eksentritas pada kolom. Yang pertama, kesalahan desain. Kesalahan dalam perencanaan struktur bangunan, seperti perhitungan beban yang tidak akurat atau desain kolom yang tidak sesuai, dapat menyebabkan eksentritas. Ketidaksempurnaan bangunan. Ketidaksempurnaan dalam proses pembangunan, seperti perataan kolom yang tidak tepat, kesalahan pemasangan, dan deformasi akibat konstruksi, dapat menimbulkan eksentritas. Selanjutnya, Ula. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ketidaksempurnaan pelaksanaan konstruksi. Penempatan kolom. Pemasangan kolom yang tidak tepat seperti tidak sejajar atau tidak tegak lurus dapat menyebabkan ekstentritas. Ini mengarah pada distribusi beban yang tidak merata. Perataan beton. Kesalahan dalam perataan beton kolom seperti permukaan kolom yang tidak rata juga dapat menyebabkan eksentrisitas. Hal ini menyebabkan beban tidak terdistribusi secara merata. Pemasangan balok. Pemasangan balok yang tidak tepat, seperti balok yang tidak terpasang sejajar dengan kolom, dapat menyebabkan eksentritas pada kolom karena beban tidak merata. Next, ya oke. Dampak eksentritas pada perilaku kolom. 1. Momen lentur. Maaf.
Maaf, batuk. Tegang tinggi, 2 tegang tinggi. Tiga, kerusakan kolom. Ekstentritas bisa mengakibatkan retak deformasi dan bahan runtuh kolom. Ketidakstabilan bangunan. Ketidakstabilan bangunan karena eksentrisitas dapat menyebabkan kerusakan dan runtuh bangunan. Next, selanjutnya. Beban tarik dan tekan pada kolom eksentris. Tekan sisi kolom yang berada di dekat titik beban menerima beban tekan yang lebih tinggi. Ini menyebabkan tegangan tekan lebih besar dari sisi kolom. Tegangan tarik. Sisi kolom yang berada di sisi berawalan dari titik beban mengalami tegangan tarik yang lebih besar. Ini karena momen lenturnya yang dihasilkan oleh eksentrisitas. Next. Perhitungan eksentrisitas kolom. 1. Teori momen. 2. Metode analisis. Perhitungan eksentrisitas kolom melibatkan analisis momen lentur dan beban aksial. Metode analisis seperti metode momen atau metode persamaan keseimbangan digunakan. Faktor eksentrisitas. Faktor eksentrisitas digunakan dalam perhitungan untuk mempertimbangkan pengaruh beban eksentrisitas pada perilaku kolom. Ini merupakan parameter parameter penting yang harus dipertimbangkan. Perhitungan tegang. Tegangan pada kolom yang disebabkan oleh eksentrisitas dihitung untuk menentukan apakah kolom dapat menahan beban tanpa mengalami kegagalan. Faktor keamanan. Jadi selanjutnya saya faktor keamanan kolom eksentris. 1,5 faktor keamanan. Faktor keamanan digunakan untuk memastikan bahwa kolom dapat menahan beban yang lebih besar dari yang dirancang untuk menjamin stabilitas dan ketahanan struktur. Terus pengaruh eksentritas. Faktor keamanan harus lebih tinggi untuk kolom eksentris karena tegangan dan momen lentur tambahan. Faktor keamanan lebih besar melindungi struktur. Selanjutnya mitigasi dan pencegahan eksentrisitas kolom. Yang pertama, desain akurat, perencanaan struktur yang cermat, perhitungan beban yang tepat, dan desain kolom yang sesuai adalah kunci utama dalam mencegah eksentritas. 2. Pemasangan teliti. Pemasangan kolom yang teliti dan tepat, termasuk perataan, penempatan, dan pemasangan balok yang benar sangat penting untuk menghindari eksentritas. Nomor 3, kontrol kualitas. Pengendalian kualitas yang ketat selama proses konstruksi, termasuk inspeksi dan verifikasi, membantu memastikan bahwa kolom terpasang dengan benar dan eksentritas dapat diminimalkan. Perhitungan kolom dengan eksentritas. Perhitungan kolom dengan eksentritas meliputi konsep dasar, analisis stabilitas, ketahanan, dan solusi untuk mengatasi masalah yang terkait dengan kolom eksentritas. Ya, selanjutnya Tata. Konsep dasar kolom dengan eksentritas. Beban aksial, beban yang bekerja di sumbu kolom seperti beban berat struktur atau beban sendiri kolom. Beban eksentris, beban yang bekerja tidak di sumbu kolom menyebabkan momen lentur tambahan pada kolom. Jenis-jenis beban pada kolom eksentritas. Pertama, beban mati, beban yang tidak berubah seperti berat struktur dan kolom sendiri. Yang kedua, beban hidup, beban yang berubah seperti beban orang,
furnitur, dan peralatan. Yang ketiga, beban angin. Beban yang disebabkan oleh angin dan dapat menyebabkan momen lentur pada kolom. Yang keempat, beban gempa. Beban yang disebabkan oleh gempa bumi dan dapat menyebabkan gaya horizontal pada kolom. Analisis tegangan dan regangan kolom eksentritas. Yang pertama, tegangan normal, tegangan yang bekerja tegak lurus pada permukaan kolom. Yang kedua, tegangan geser, tegangan yang bekerja sejajar dengan permukaan kolom. Regangan normal, perubahan panjang kolom dalam arah normal. Regangan geser, perubahan bentuk kolom akibat gaya geser. Selanjutnya yaitu penentuan kapasitas kolom eksentritas. Pertama, mode klasik, perhitungan kapasitas berdasarkan rumus empiris dan tabel. Kedua yaitu metode numerik, perhitungan kapasitas menggunakan analisis elemen hingga. Yang ketiga yaitu metode beban ultimate, yaitu perhitungan kapasitas berdasarkan beban maksimum yang dapat ditahan kolom. Selanjutnya, stabilitas kolom eksentritas. Pertama, yaitu buckling, yaitu kolom kehilangan stabilitas dan mengalami deformasi lateral yang besar. Kedua, yaitu kolaps, kolom gagal menahan beban dan runtuh. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas kolom. Pertama, bentuk kolom. Bentuk dan dimensi kolom berpengaruh terhadap stabilitas. Dua, material. Sifat material seperti modulus, elastisitas, dan kekuatan lulu juga mempengaruhi stabilitas. Tiga, beban. Beban dan jenis besar dan jenis beban yang bekerja pada kolom mempengaruhi stabilitas. Ketahanan kolom eksentritas. Kekuatan beton. Beton memiliki kekuatan tekan yang tinggi sehingga dapat menahan beban yang besar. 2. Kekuatan baja. Baja memiliki kekuatan tarik yang tinggi sehingga dapat menahan gaya tarik yang terjadi pada kolom. 3. Interaksi beton baja. Beton dan baja bekerja sama untuk meningkatkan ketahanan kolom. Metode perhitungan dan ketahanan kolom eksentritas. Metode interaksi diagram. Menggunakan diagram interaksi untuk menentukan kapasitas kolom. Metode elemen hingga. Menggunakan analisis elemen hingga untuk mensimulasikan perilaku kolom. Metode rumus empiris. Menggunakan rumus empiris untuk memperkirakan ketahanan kolom. Eksentritas pada kolom studi kasus. Studi kasus ini akan membahas konsep eksentritas pada kolom, menganalisis penyebab, dan menjelaskan dampak pada kekuatan struktur bangunan. Komponen struktur utama pada bangunan. 1. Kolom. Struktur vertikal yang berfungsi untuk menopang beban dari atap, lantai, dan dinding bangunan. 2. Balok. Struktur horizontal yang menghubungkan kolom dan menopang beban dari atap, lantai, dan dinding bangunan. 3. Dinding. Struktur vertikal yang berfungsi untuk membagi ruang dan memberikan kekakuan lateral pada bangunan. 4. Fondasi. Struktur yang menopang beban bangunan yang mendistribusikan beban tersebut ke tanah. Penyebab terjadinya pada kolom. Beban tidak merata. Beban yang tidak terdistribusi secara merata dapat menyebabkan momen lentur, tambahan
pada kolom. Balok sejajar. Balok yang tidak sejajar dengan sumbu kolom akan mengakibatkan momen lentur pada kolom. Kemiringan kolom. Kolom yang miring akan mengalami momen lentur karena beban tidak lagi bekerja tepat di pusat sumbu kolom. Dampak eksentrisitas pada kekuatan kolom. Penggunaan kekuatan eksentrisitas pada penyebab penurunan kekuatan kolom karena momen lentur tambahan. Peningkatan risiko. Eksentrisitas dapat mengakibatkan resiko kerusakan pada kolom seperti retak, ledutan, atau bahkan runtuh. Selanjutnya saya berikan kepada Galang. Analisis eksentrisitas akibat kemiringan kolom. Yang pertama, hitung momen lentur yang diakibatkan oleh kemiringan kolom. Yang kedua, tentukan momen inersia kolom berdasarkan bentuk penampang. Yang ketiga, menggunakan persamaan momen lentur dan momen inersia untuk menghitung tegangan lentur pada kolom. Metode perhitungan kolom. Yang pertama, metode momen. Metode ini menggunakan persamaan momen lentur untuk menghitung tegangan lentur pada kolom. Metode yang kedua, metode grafik. Metode ini menggunakan diagram interaksi untuk menentukan kekuatan kolom dengan mempertimbangkan eksentrisitas. Contoh kasus studi eksentrisitas pada kolom. Yang pertama, identifikasi masalah struktur bangunan mengalami retak pada kolom. Yang kedua, analisis penyebab eksentrisitas akibat beban tidak merata. Yang ketiga, solusi pembebanan ulang dan penguatan kolom. Mitigasi dan solusi penanganan eksentrisitas pada pembangunan beban. Distribusikan beban secara merata untuk mengurangi momen lentur. Penguatan kolom, tambahkan tulangan atau beton untuk meningkatkan kekuatan kolom. Perbaikan geometri. Perbaikan geometri kolom yang miring atau tidak sejajar. Kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, eksentrisitas, faktor penting yang mempengaruhi kekuatan kolom. Yang kedua, analisis, langkah awal untuk memahami dan mengatasi masalah. Yang ketiga, solusi, tersedia berbagai metode untuk mengurangi dampak eksentrisitas. Baik, itu saja yang materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.